Santi langsung berkata ke polisi, Wanita di belakangku jatuh. Cepat tolong dia." Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seseorang, di mana orang ini mengalami kejadian horor pada saat dia berada di sebuah jembatan gantung. So, buat kalian yang penasaran pengalaman horor apa yang dialami orang ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian di sampingnya ada lonceng. Langsung klik ya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke cerita horor yang dialami orang ini. Jadi, sebut saja namanya Santi. Ini nama samaran ya. Jadi Santi ini masih berusia 12 tahun dan baru masuk SMP. Nah, pada waktu itu Santi akan mengantarkan makanan kesukaan neneknya. Pada saat Santi sampai di rumah neneknya, dia masih meminta neneknya untuk ikut pindah ke rumahnya, yang dimana rumahnya itu dekat dengan tempat ayahnya bekerja. Tapi lagi-lagi neneknya menolak karena katanya rumahnya itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Maklum ya nenek-nenek. Setelah keluarganya pindah, Santi selalu mengunjungi rumah neneknya. Tiap akhir pekan sepulang dari sekolah, ibunya pun selalu menyuruh membawakan makanan kesukaan ataupun baju baru untuk neneknya. Singkat cerita, rumah nenek Santi ini agak jauh dari kota dan sampai pun harus jalan kaki sekitar kurang lebih 20 menitan dari jalan raya. Di tengah jalan menuju rumah neneknya ada dua jalan nih untuk sampai. Yang satunya mutar jauh dulu. Akhirnya dia berpikir mengambil jalan yang dekat, yaitu ada sebuah jembatan kayu yang panjang. Sedikit rusak sih kayunya katanya ya, dan kayunya itu bergoyang. Jembatan ini membentangi sebuah jurang kecil yang cukup dalam. Nah, waktu kecil Santi ini dilarang ayah dan ibunya untuk melewati jembatan tanpa ditemani. Tapi sekarang karena dia sudah merasa besar, akhirnya dia sendirian memberanikan diri melewati jembatan, walaupun di pikirannya masih ada pesan ayahnya. Singkat cerita, setelah sampai, neneknya menyuruh duduk di kursi kayu besar di ruang tengah sambil makan makanan yang dibawa Santi ini. Setelah beberapa lama bercerita tentang sekolahnya ataupun tentang ayahnya yang sedang bekerja, akhirnya Santi pun mencoba kembali meminta neneknya untuk ikut pindah ke rumahnya. Tapi lagi-lagi neneknya menjawab, "Nenek tidak mau meninggalkan rumah ini karena di rumah ini banyak kenangan." Tiba-tiba Santi ini berkata ke neneknya, "Nenek masih kangen ya sama kakek?" Lalu neneknya ini menjawab, "Bukan hanya kakek, tapi juga bibimu." Spontan Santi kaget karena dia belum pernah mendengar kalau dia memiliki seorang bibi. Akhirnya di situ Santi ini diceritakan tentang bibinya. Kalau bibinya ini sudah meninggal pada usia 20 tahun. Dia wanita yang sangat cantik, tapi umurnya pendek. Dia meninggal terjatuh dari jembatan gantung di depan sana. Nah, setelah mendengar neneknya berkata itu, tiba-tiba bulu kuduknya Santi merinding membayangkan ada yang pernah jatuh dari jembatan itu. Karena yang dia tahu di bawah sana ada banyak batu-batu runcing berukuran besar. Setelah lama berbincang-bincang, dia melihat jam pukul 5 sore. Santi pun minta izin pamit pulang ke rumahnya. Tapi neneknya tidak memberikan izin karena sebentar lagi akan turun hujan.
Santi pun tetap ngotot mau pulang karena dia mengingat banyak pekerjaan rumah. Dia pun memberikan penjelasan ke neneknya. Akhirnya neneknya pun memberikan izin ke Santi walaupun masih dalam keadaan khawatir. Singkat cerita, Santi pun meninggalkan rumah neneknya sambil berlari. Tetapi belum sampai jembatan, hujan pun deras yang disertai dengan angin. Santi pun berlari sekuat tenaga. Setelah sampai di pinggir jembatan, dia melihat jembatan itu bergoyang-goyang ditiup angin. Santi ini pun bingung apakah dia tetap lewat atau kembali ke rumah neneknya. Tetapi karena dia mengingat banyak pekerjaan rumah, dia mencoba memberanikan diri menjejakkan langkah pertamanya ke jembatan tersebut sambil memegang salah satu sisi jembatan dengan kuat. Santi pun berjalan selangkah demi selangkah di atas jembatan kayu yang terus bergoyang-goyang. Tiba-tiba dia merasa angin yang bertiup itu terasa semakin kuat. Jembatan semakin bergoyang. Akhirnya dia merasa kepalanya pusing. Dia memberanikan diri untuk bergerak lagi. Setelah dia perhatikan, Santi ini sudah berada di tengah-tengah jembatan. Dia pun bingung menoleh ke sana kemari, tapi yang dilihat hanya kabut. Nah, singkat cerita, dia pun berteriak meminta tolong, berharap ada yang mendengarnya. Dia terus berteriak minta tolong setelah beberapa menit di tengah jembatan sambil berharap ada orang yang menolongnya. Tiba-tiba Santi mendengar suara orang bertanya, Hei, ada orang di sana? Santi pun menjawab, Iya, aku di sini. jawabnya sambil panik. Santi ini berusaha mencari sumber suara itu. Lalu ia melihat ada seseorang berbadan ramping berjalan menghampirinya. Dia pun merasa lega luar biasa setelah ia melihat wanita tinggi mengenakan rok terusan berwarna putih tulang. Rambutnya panjang bergelombang. Dia melihat wanita itu susah payah menghampirinya. Santi berkata ke wanita itu, Tolong. Wanita itu menjawab, tenang, pegang tanganku. Santi pun berpegangan. Angin yang berhembus kencang membuat Santi semakin ketakutan. Akhirnya Santi memeluk wanita itu erat-erat. Santi melihat wanita itu juga tidak berani melangkah karena permukaan jembatan sangat licin. Ditambah angin yang sangat kencang membuat jembatan bergoyang. Tiba-tiba Santi bertanya ke wanita ini, Bagaimana kita sampai ke seberang? Wanita ini pun menjawab, tenang ya, tenang. Beberapa menit kemudian, samar-samar Santi melihat di seberang ada 2 orang polisi yang sedang berpatroli menghampiri jembatan. Sambil berteriak, Tahan di sana. akhirnya salah seorang polisi sedikit demi sedikit melangkah berjalan ke arah si Santi ini. Dan Santi ini pun merasakan perempuan di sebelahnya melepaskan pelukan sembari berkata, Kamu duluan, jalan pelan-pelan. dengan memberanikan diri berjalan beberapa langkah ke depan. Wanita di belakangnya itu mengikuti sambil memegang kedua bahunya. Polisi di depannya juga terus berjalan pelan-pelan sambil berusaha untuk meraih tangan Santi. Akhirnya Santi berhasil menyentuh tangan polisi itu. Polisi itu langsung menarik tubuhnya dengan cepat. Saat itulah Santi merasakan tangan wanita di belakangnya terlepas. Dia berbalik kaget karena melihat wanita itu tergelincir. Santi pun berteriak. Polisi yang menolong langsung menarik ke dalam pelukannya dan berkata, Tenang nak, sudah aman. Santi langsung berkata ke polisi, Wanita tadi,
Wanita di belakangku jatuh. Cepat tolong dia. Polisi pun berkata, "Ya, Kami akan menolongnya. Sekarang beritahu kami alamat rumahmu. Biarkan kami mengantarmu pulang." Santi pun menjawab. Tidak mau. Lihat dulu wanita itu. Kode polisi itu terus memaksanya sampai Santi mau menyebutkan alamatnya. Akhirnya, Santi ini memberitahu mereka alamat rumah neneknya. Akhirnya dengan mobil polisi, mereka mengantar Santi ke rumah neneknya lewat jalur yang jauh berputar. Di sepanjang jalan, dia merasa menyesal tidak menolong wanita yang terjatuh dari jembatan itu. Nah, singkat cerita, Santi pun tiba di rumah neneknya. Neneknya pun langsung mengucapkan terima kasih ke polisi ini karena sudah mengantar Santi ke rumahnya. Polisi itu tiba-tiba berkata ke neneknya, pada saat di jembatan, Santi bilang dia bersama seseorang wanita, tetapi kami tidak melihat wanita yang bersamanya. Kalau memang ada orang yang jatuh dari sana, kami harus tahu ciri-cirinya. Santi pun berusaha menjabarkan ciri-ciri wanita yang jatuh tersebut. Katanya, Wanita itu memiliki rambut yang panjang bergelombang, alisnya tebal, baju rok terusan, putih tulang. tiba-tiba neneknya berjalan ke belakang, lalu kembali nih dari belakang memanggil Santi dengan langkah terburu-buru sembari mengatakan, Apa wanita ini yang kamu lihat? tiba-tiba Santi berkata, Kenapa nenek bisa memiliki foto wanita yang tadi? neneknya pun menjawab, Di foto ini adalah almarhumah bibimu. disitulah dia mengingat kembali kalau dia memiliki seorang bibi yang jatuh di jembatan. Oke, sekian cerita pengalaman horor yang menurut saya dia ini ditolong oleh jin yang menyerupai bibinya. BTW di sini saya tidak menyebut tempatnya di mana karena orang yang berbagi pengalamannya ini pun tidak memberikan tempat. Jadi buat kalian yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga di sampingnya ada lonceng. Klik gitu ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.